Ya halo semuanya, selamat datang dan mari kita lanjutkan buat cerita dari light novel Classroom of Elite volume 11 second year part keduanya ya. Yang belum nonton part satunya silahkan cek aja playlist yang ada di deskripsi video ini. So di part kedua ini bakalan banyak konflik terjadi lah. Mulai dari Horikita yang berinisiatif minta Ayano buat melatihnya. Soalnya Horikita tuh mau ngospek sama Sawa, karena sebelumnya di ujian pulau malah dia yang kena ospek. Sampai ada juga konflik antara Sakayanagi dan Yamamura tuh. Kelihatan di sini Sakayanagi kena mental karena telah kehilangan teman dekatnya yaitu Kamuro. Bahkan di sini Ruin juga sempat mau baku hantam sama para adik-adik kelas yang imut tuh. So siapin udut, kopi maupun cemilan kalian. Kalau udah siap, yuk langsung aja mari kita langsung masuk ke ceritanya. Let's go. Malam hari pertama, karena kamar anak kelas 1 sama anak kelas 2 digabung, menjadikan mereka tuh memiliki waktu yang lebih lama buat mengenal satu sama lain. Hashimoto kelihatan udah disukai tuh sama anak-anak kelas 1, karena dia tuh bersikap santai dan merangkul gitu. Sementara itu, Ayano biasalah pasif, hanya mengamati obrolan dari ketujuh orang yang ada di kamar tersebut. Sejauh ini grup Ayano berhasil menang selama 5 kali dalam 5 game tuh. Begitu juga dengan grupnya Nagumo. Grup Ryuen tuh kalah 2 kali dan grupnya Sakayanagi kalah 3 kali. Hashimoto menghampiri Ayano yang ada di pojok dan bertanya apakah Sakayanagi mengalami kerusakan yang cukup parah karena keluarnya Kamuro sampai grupnya tuh bisa kalah selama 3 kali itu. Hashimoto meminta Ayano buat menggali informasi tentang Sakayanagi karena dirinya yang sekarang itu sedang diwaspadai beberapa anak kelas A terutama gitu. Jadi Hashimoto tuh nggak bisa leluasa walaupun merepotkan. Ayano pada akhirnya di sini membantunya. Saat Ayano berjalan di lobi, dia bertemu dengan Sanada, salah satu murid dari kelas A. Sanada itu tanya gimana gerak-gerik Hashimoto di dalam grup. Soalnya ada rumor kalau Hashimoto itu adalah pengkhianat. Ayano di sini menjawab kalau Hashimoto masih seperti biasa, yaitu orangnya ceria. Ngikutin alur, Ayano coba menyelidiki dengan tanya kondisi dari Sakayanagi. Sayangnya Sanada itu no info. Sebelumnya dia itu melawan grup Sakayanagi kan, tapi Sakayanagi itu nggak berpartisipasi maupun memberi instruksi. Tak jauh dari sana itu ada Horikita. Ayano mengakhiri obrolannya dengan Sanada. Di sini Horikita mau mengajukan pertanyaan tentang gimana kemampuan bela diri dari Amasawa. Lalu Horikita juga memiliki permintaan, yaitu dia itu ingin Ayano untuk melatihnya. Karena Horikita itu punya hutang kepada adik kelas yang imut yaitu Amasawa. Ini berhubungan sama kejadian di ujian pulau lalu, di mana Horikita kena bantai sama Amasawa tuh. Mendengar ada kata hutang sama bela diri, di sini Ayano menyimpulkan bahwa mereka itu pernah bertarung di ujian pulau. Ayano sendiri sebenarnya punya gambaran jelas lah tentang gimana kemampuan Amasawa, tapi dia memilih buat diem tentang itu. Ayano menyuruh Ibuki yang tidak jauh dari sana buat keluar ya. Yap, ini udah direncanakan. Bukan cuma Horikita aja yang mau balas dendam ke Amasawa, melainkan Ibuki juga. Mereka pada awalnya itu latihan bersama ya, tapi nggak berjalan lancar karena mereka itu malah berdebat sendiri. Horikita di sini ingin Ayano untuk menilai apakah kemampuannya itu bisa mengimbangi Amasawa. Ayano menerimanya, tapi dengan syarat kalau Amasawa harus menyetujui pertandingan ini terlebih dahulu. Dan setelah itu, Ayano minta Horikita buat meeting agar tandingnya itu dilakukan pada pagi-pagi hari terakhir. Di sini Ayano juga meminta permintaan kecil lah ke Horikita. Setelahnya, Ayano berjalan lewat lobi dengan harapan dia itu bisa berpapasan sama Sakayanagi. Namun sayangnya dia tuh nggak menemukan Sakayanagi ya, walaupun dia itu udah muter-muter lobi. Nah, Ayano pun mandi bareng sama Hashimoto dan 2 adik kelasnya di pemandian air panas. Pas mau balik ke kamar mereka, ada keributan antara Koenji sama pemimpin grupnya yaitu Tatebayashi. Koenji di sini nggak menghiraukan Tatebayashi yang terus mengoceh kepada dirinya. Tatebayashi berniat menghalangi jalan Koenji yang mau masuk ke kamar. Koenji tapi dengan mudah mendorong Tatebayashi. Di sini Tatebayashi merasakan kekuatan Koenji. Tatebayashi terus-terusan mengoceh dan memaksa Koenji
buat berpartisipasi untuk grup ya. Tapi Koenji itu malah sibuk memilih tempat tidurnya. Tatebayashi udah ada di batas sabarnya yang ngeliat tingkah seenaknya Koenji. Dia itu mau main tangan, tapi Hashimoto bergegas menahan dan menenangkannya. Terlihat Tatebayashi itu putus asa sama kelompoknya. Dia itu sangat ingin kemenangan dan mengumpulkan poin pribadi. Makanya dia itu memilih Koenji buat satu grup dengannya, dengan harapan Koenji itu bisa membantunya. Tapi Koenji itu malah nggak bisa dia kendalikan di sini. Nah, mengaca dari kejadian Koenji sebelumnya, Hashimoto itu mau menentukan tempat tidurnya dengan adil ya, dengan para adik kelas. Dan para adik kelas di sini terutama Shin sama Toyo, mereka tuh nggak keberatan tidur di mana aja. Malahan mereka itu setuju jika Ayano Koji lah yang menentukannya. Ayano merasa kalau kesan para adik kelas terhadap dirinya itu meningkat. Shin dan Toyo itu berkata kalau Ayano itu adalah senpai idolanya dan mereka itu menghormatinya. Ayano di sini bingung karena ya beberapa saat tadi nggak gini ya, mereka itu sangat memuja-muja dirinya. Dan kenapa para adik kelas ini menghormati Ayano? Ya sebelumnya mereka itu kan berendam di air panas bareng tuh sama Hashimoto juga. Di sana para adik kelas itu mengetahui keganasan dan seberapa perkasanya T-Rex milik Ayano. Dan dari sanalah para adik kelas mulai menghormatinya. Dan masuk ke hari kedua, pagi hari jam 6 tuh, Ayano menemui Horikita dan Ibuki di lapangan yang jauh dari gedung ataupun dari para murid-murid lain lah, yang dimana alasannya itu untuk melatih Horikita dan Ibuki ya, yang dijanjikan sebelumnya. Nah, Amasawa itu menyetujui rematchnya, yang dimana si Amasawa itu sempat nego kalau dia itu maunya bertarung di hari ketiga. Cuman karena Ayano kan ngasih syarat ke Horikita itu harus di hari keempat, pada akhirnya Horikita nolak tawaran dari Amasawa, dan di sini Amasawa terpaksa setuju untuk dilakukan pertandingannya di hari keempat. Nah, di sini Ayano punya satu syarat lagi ya, kalau semisal mereka itu mau dibantu latihan, yaitu Horikita dan Ibuki harus melakukan pertarungan 2 lawan 1 dengan Amasawa nantinya. Harga diri mereka itu nggak menerima kalau mereka itu melakukan pertarungan balas dendam dengan mengeroyok adik kelas. Ayano memberikan fakta kalau mereka 1 lawan 1 dengan Amasawa, peluang untuk menangnya itu adalah 0. Cuman Ayano di sini ngasih kesempatan buat mereka membuktikan ya. Ayano membuat lingkaran dengan diameter sekitar 1 meteran lah, berdiri di tengah-tengahnya, menaruh tangan kanannya di belakang dan mengangkat tangan kirinya ke depan. Ya, Ayano nggak akan bergerak dari lingkaran tersebut dan hanya akan menggunakan satu tangan, yaitu tangan kirinya untuk melawan Horikita dan Ibuki. Entah Horikita maupun Ibuki yang bisa membuatnya susah dalam posisi ini, maka akan ada kesempatan untuk menang melawan Amasawa. Di sini Ibuki maju duluan dan mengincar tangan kirinya Ayano. Ayano sengaja membiarkan tangannya itu tertangkap dan Ibuki berhasil menangkap tangannya Ayano. Lalu Ayano dengan cepat melepaskannya dan mengayunkan tangannya yang membuat Ibuki itu terhempas di sini. Dan posisinya Ibuki mendadak membelakangi Ayano. Ayano memukul ringan punggung Ibuki. Ya, Ayano di sini menggunakan salah satu teknik bela diri dari Aikido. Gantian gilirannya Horikita dan kalahnya itu nggak beda jauh lah sama Ibuki di sini. Yaitu Horikita berakhir dengan membelakangi Ayano. Dari sana Ayano memberikan tamparan fakta kalau mereka itu nggak akan bisa ngebuat dia kewalahan dalam posisi satu tangan, maka mereka itu nggak akan punya kesempatan untuk menang melawan Amasawa. Ayano menafsirkan kemampuan fisik Horikita dan Ibuki itu setara, yaitu ada di 50, sedangkan kemampuan fisik Amasawa ada di 60. Itu cuman total kemampuan fisik, belum dikombo dengan kemampuan teknis ya. Mereka berdua itu cuman fokus ke satu gaya bela diri, yaitu Horikita dengan karate dan Ibuki dengan capoeira. Sedangkan Amasawa itu punya variasi bela diri yang cukup luas lah. Kemudian mereka melanjutkan latihan dengan memperhatikan kombinasi Horikita dan Ibuki yang mencoba untuk melawan Ayano dengan posisi yang sama seperti sebelumnya, yaitu si Ayano dengan satu tangan yang nggak bergerak di tempat. Jam menunjukkan pukul 7 pagi. Ayano di sini balik ke kamar lalu mandi, sarapan, dan Hashimoto itu mengumpulkan semua anak di dalam grup lalu melakukan pertemuan sosial. Kiriwin cuma ngikut makan bersama doang. Setelah makanannya habis, dia itu bakalan langsung cabut. Hashimoto yang notabene itu punya kemampuan komunikasi yang cukup bagus pun bingung ya, gimana cara bisa deket sama Kiriwin senpai. Setelah makan, Ayano berniat balik ke kamar dan di lobi secara nggak sengaja dia itu bertemu dengan Sakayanagi. Di sini Sakayanagi terlihat lemes dan lesu gitu. Sakayanagi mengatakan kalau dirinya itu kurang tidur karena belum terbiasa berbagi kamar sama orang lain. Ayano tanya kenapa Sakayanagi itu kelihatan kurang aktif dalam camp pelatihan ini.
Sakenagi menjawab kalau dia itu menyerahkan komando kepada kakak kelas dan lebih memilih untuk fokus mencari pengganti Kamuro yang telah keluar. Ia kehilangan tangan kanan yang selama ini dia percayai sangatlah berdampak bagi Sakenagi, dan kini dia itu mau mencari penggantinya Kamuro. Ayano sempat menyarankan Kito. Ya memang benar kesetiaannya Kito itu adalah nomor satu di antara yang lain, tapi Sakenagi lebih memilih cewek daripada cowok untuk dijadikan tangan kanannya. Tak lama setelahnya ada Kito yang muncul dengan wajahnya yang menyeramkan. Kito di sini kelihatan protektif banget lebih dari biasanya. Soalnya dia itu tahu kalau Kamuro kan habis keluar ya, dan dia itu mau menjaga Sakenagi yang lagi nggak stabil. Lalu di sela-sela mereka mengobrol, muncullah bocil kematian. Siapa lagi kalau bukan Amasawa. Dia itu mengejek Sakenagi yang kelompoknya kalah 3 kali. Di kapal lalu kan Amasawa sempat ya nyatain perang ke Sakenagi, dan Sakenagi di sini akan selalu siap gitu dengan tantangan apapun. Amasawa sempat ngerasa kalau di camp pelatihan kali ini cukup tepat lah untuk melakukan pertandingan ya. Cuman dia itu ngelihat kalau Sakenagi lagi nggak ada di top performanya ya saat ini. Jadi di sini Amasawa ketawa karena Sakenagi sekarang bertingkah sok kuat setelah kalah di ujian khusus sebelumnya. Amasawa di sini mengejek sambil berniat untuk menyentuh Sakenagi. Tapi Kito yang sedari tadi cuma diam aja pun itu bertindak dan memegang tangannya Amasawa. Kito di sini kelihatan gak akan segan-segan sekalipun sama cewek ya. Amasawa pun mundur dan meminta maaf karena telah berlebihan. Amasawa kemudian pergi dan mengatakan kalau dia itu akan bermain dengan Sakenagi di lain waktu aja. Setelahnya dimulailah game di hari kedua. Ini merupakan game ke-6 yang Ayano ikuti ya, yaitu Mamahat. Di sini grupnya Ayano melawan grupnya Kushida. Kushida dengan senyumannya itu mengeluh kalau dia itu dipaksa ikut 6 game berturut-turut. Sedangkan teman-temannya di grupnya yang memaksanya itu sekarang malahan sedang bersantai. Nah di game pelatihan kali ini kan waktu bagi murid untuk sendirian itu sangat terbatas, dan Kushida tuh ngerasa stres karena harus nyembunyiin sifat aslinya. Tapi hal itu kelihatan bisa diatasi karena terlihat kalau Kushida di game pelatihan ini tuh juga sering berinteraksi dengan Horikita maupun Ibuki buat melepaskan stresnya ya. Ya di game Mamahat ini Ayano itu berhasil menang secara individu dan grupnya itu juga menang dengan skor 3-2. Lanjut ke game ke-7 yaitu kartu remi yang di sini tuh ngandelin kehokian lah. Di game ini win streak dari grupnya Ayano itu terpecahkan coy. Kekalahan pertama Ayano secara individu. Ya menurut aturan challenge dari Nagumo, di sini Ayano masih punya 1 nyawa lagi. Game ke-8 menggambar dengan kapur. Menggambar di sebuah papan sambil menyalin gambar yang disediakan. Ya Ayano berhasil menang lah secara easy di sini. Game ke-9 yaitu golf. Ini kedua kalinya grup Ayano kalah. Keempat anggotanya itu dibantai coy. Walaupun kalah secara kelompok, tapi Ayano itu berhasil menang secara individu. Game ke-10 yaitu menyulam. Di sini mereka banyak-banyakan hasil sulaman dan hasilnya itu harus rapi. Beda di sini grupnya Ayano ketemu sama grupnya Tatebayashi. Yang di sana dia itu harus melawan Inogashira yang jago dalam menjahit. Di sini adalah kekalahan kedua Ayano dalam individu. Begitu juga dengan kekalahan ketiga kalinya untuk grupnya. Game 11 panahan. Ayano dan grupnya di sini berhasil menang. Game 12 kerajinan kaca. Karena lawannya itu nggak peduli dengan kemenangan, Ayano berhasil menang dan mengakhiri hari kedua ini. Grupnya dalam 12 game itu berhasil menang 9 game ya, dan kalah sebanyak 3 kali. Ayano sendiri di sini kelihatan menikmati pengalaman baru dari beberapa game yang belum pernah dia coba. Bahkan Ayano ngerasa pingin tinggal selama seminggu kalau bisa ya. Soalnya banyak game yang mau dia coba explore sendiri gitu. Tapi itu nggak bisa soalnya Ayano cukup sibuk harus berpartisipasi untuk grup ya dalam semua game tuh. Jam 6 sore, Ayano berpapasan dengan Sanada di gedung istirahat. Sanada basa-basi dengan memuji grupnya Ayano yang lagi merasakan dingin di klasmen puncak. Grup Ayano sementara ini berada di posisi ke-6. Sanada di sini kelihatan cukup khawatir sama salah satu teman sekelasnya yaitu Morishita. Soalnya Morishita terlihat nggak bisa beradaptasi dengan sekitarnya gitu. Terutama Morishita tuh punya sifat yang kalau ngomongnya itu selalu belak-belakan. Karena sifatnya
itu Morishita jadi kelihatan asing di dalam kelas A. Buat ngurangin kekhawatirannya, Ayano pun berkata kalau dia itu akan mengawasi Morishita di dalam grup. Lalu pacarnya Sanada, seorang adik kelas yang namanya Mia, itu menghampirinya. Ayano yang berpikir akan jadi nyamuk pun pergi meninggalkan mereka berdua, beralih ke Tokito, dimana Tokito itu dipanggil sama Isizaki di sebuah tempat sepi di ruang prakarya. Saat Tokito baru sampai, dia itu langsung disergap sama Ryuen dari belakang. Tangannya dipegang dan didorong ke dinding. Ryuen dapat laporan kalau Tokito tuh sering menemui Sakenagi belakangan ini. Padahal Tokito sendiri tuh nggak satu grup sama Sakenagi ya. Sakenagi itu lagi terpuruk dan kelasnya itu akan jatuh di ujian kenaikan kelas nanti. Dia pun meminta buat Tokito nggak ikut campur. Tokito nggak terlihat takut karena udah kebongkar. Dia pun ngaku dia itu cuma mau bantu Sakenagi yang habis kehilangan temannya. Ryuen di sini mengejeknya kalau Tokito tuh pasti hanya ingin meniduri Sakenagi. Emosi dan akhirnya Tokito bisa lepas dari cengkraman Ryuen. Saat mau meraih Ryuen, dia itu dapat tendangan dari Ryuen. Di sini Ryuen memukuli Tokito buat ngasih paham. Biarpun di sini Tokito udah dipukulin, malah Tokito tuh memberikan aura perlawanan. Melihat semangat pemberontakan itu, Ryuen ngasih kesempatan Tokito buat berdiri dan menyerang. Tokito yang tangannya udah luka karena dipukulin Ryuen, dia itu mengepalkan tangannya dan saat mau menyerang Ryuen, muncul preman dari kelas 1. Siapa lagi kalau bukan Hosen. Tokito di sini satu grup sama Hosen ya. Dan Hosen menjadikan Tokito babunya. Di sini dia minta Tokito buat beliin minuman. Dimana harga diri seorang kakak kelas gitu dijadiin budak sama adik kelas coy. Kelihatan kalau sebelum datang ke sini Tokito telah mengirim pesan ke Hosen. Ryuen mengusir Hosen dan langsung memegang leher Tokito lalu membenturkannya ke dinding. Hosen mencoba mendekati Ryuen dan Isizaki yang mencoba untuk menahannya, tapi dengan mudah dilepaskan sama Hosen tuh. Dan di sini si Isizaki merasakan intimidasi yang cukup luar biasa. Lalu Ryuen menyuruh Albert yang gak jauh dari sana buat meladeni Hosen. Lalu di sini tiba-tiba ada tamu baru juga yang datang gitu dari kelas 1, yaitu Utomiya. Ternyata di sini Utomiya mengikuti Hosen ya, yang dimana Utomiya itu satu grup juga sama Hosen dan Tokito. Dia itu takut Hosen ngapa-ngapain Tokito, makanya dia itu ngikutin. Tapi ternyata di sini kondisinya itu malah lebih parah. Utomiya tanpa rasa takut mendekati Ryuen yang mau mukulin Tokito. Isizaki yang mau menahannya ditarik sama Hosen. Utomiya meraih tangannya Ryuen yang lagi mencengkram Tokito. Pada awalnya Utomiya tuh nasihatin baik-baik, cuman Ryuen itu malah balik nantang dengan berkata coba hentikan kalau bisa. Utomiya membalas, emang boleh, sebagai kakak kelas nanti Ryuen tuh bakalan malu loh di depan teman-temannya. Nih anak kelas 1 nyalinya gede juga ya. Lalu Hosen membuka dengan memberikan pukulan ke Albert, tapi Albert itu berhasil menahannya dengan tangannya. Saat Hosen udah semangat mau menyerang lagi nih, ada beberapa murid dari kelas 3 itu muncul dan menegur mereka. Ryuen serta anak buahnya itu pergi duluan meninggalkan Tokito, Hosen dan Utomiya. Albert di sini mengakui kalau kemampuan bertarung Hosen itu setara atau mungkin jauh lebih hebat dibandingkan dengan Ayano. Tapi Ryuen gak setuju. Hosen itu cuma menang di power, beda sama Ayano yang kekuatan dan kemampuan teknisnya itu berada di level berbeda. Balik ke Ayano yang lagi nyantai habis mandi, dan saat sampai di kamar kosong nggak ada orang. Ternyata semua anak laki-laki di grupnya itu sedang ngapel ke kamarnya para cewek. Semua orang-orang di grup sampai Kirin tuh ngumpul di sini. Tapi suasananya berat, para cowok-cowok mah happy aja. Cuman para ceweknya itu kayak kurang nyaman atau kurang menikmati gitu. Hashimoto pun di sini minta Ayano buat menghidupkan suasana. Ayano mengeluarkan kartu remi yang dia bawa di kantongnya. Mereka pun di sini mulai main dan Morishita jadi yang paling excited di sana ya buat main kartu remi. Ayano ngajak Yamamura yang duduk di pojokan sendirian, tapi dia itu nolak dan lebih memilih buat melihat saja. Mereka semua menikmati bermain kartu, bahkan Hiyori juga. Morishita sempet tarung psikologis ya sama Hiyori ya, padahal mereka itu cuma main kartu. Dia itu sengaja buat bingung Hiyori dalam milih kartu yang mana gitu. Dan pada akhirnya Morishita berhasil ngebuat Hiyori itu ngambil kartu jokernya. Jam mulai nunjukin kalau lampu itu akan dimatikan.
mematikan. Para cowok itu kembali ke kamar mereka. Para adik kelas di sini kelihatan semeringah karena bisa berkunjung ke kamar cewek. Hashimoto di sini ngajak Ayano jalan-jalan sambil menanyakan informasi yang Ayano dapatkan tentang Sakayanagi. Ayano di sini ngakunya dia itu nggak dapat apapun. Hashimoto di sini kelihatan gelisah banget ya dengan pergerakan Ryuen maupun Sakayanagi karena keduanya itu tersingkir dengan mudah dalam pertarungan grup. Yap, grup keduanya itu nggak berada di peringkat atas. Bahkan kedua grup tersebut itu nggak ada di 5 besar. Hashimoto sangat overthinking dengan apa yang sedang dilakukan Sakayanagi. Apakah ada salah satu di antara adik kelas yang satu grup dengan dia yang merupakan mata-matanya Sakayanagi? Ayano di sini coba menenangkan Hashimoto kalau mustahil untuk menyerobot orang selain di ujian khusus. Jadi Hashimoto di sini bisa santai. Hashimoto yang sedikit tenang mendengar itu, kemudian dia di sini mau pergi ke kamar mandi dan menyuruh Ayano buat ke kamar duluan. Sampai pada hari ketiga, yaitu pagi hari. Ya, di sini seperti biasa, Ayano menjadi lawan latihan dari Horikita dan Ibuki. Ibuki merasa frustasi, paling enggak tendangannya itu kena dan dia pun menyuruh Ayano untuk menutup matanya ya. Tentu aja Horikita di sini marahin Ibuki, lalu Ibuki pamit ke kamar mandi. Nah, alasan Ayano nyuruh Horikita tanding di hari terakhir sama Amasawa itu untuk mengurangi resiko cedera ya di game dalam pertemuan sosial ini. Kalau Horikita cedera itu bakalan ngilangin momentum grupnya yang merupakan kandidat pemenang. Di sini karena Ibuki lama baliknya, mereka berdua mau mengakhiri sesi latihan. Tapi tiba-tiba Ibuki muncul dari belakang, berteriak sambil nendang Ayano. Sayangnya percobaannya itu gagal. Ayano sempat menghindar karena Ibuki ini dongo ya. Dia itu nyerang sambil teriak. Ayano ngejek Ibuki ya. Kalau nyerang sambil teriak itu mirip Ishizaki. Nama Ishizaki di mention. Horikita langsung ngeh kalau yang dimaksud Ayano pasti kejadiannya itu saat berantem sama Ryuen di atas atap lalu. Yap, sebelumnya itu Ibuki ngebocorin itu ke Horikita saat di kapal. Ayano langsung natap Ibuki, tapi di sini Ibuki ngerasa nggak bersalah ya, karena si Ayano kan nggak minta untuk dirahasiakan juga. Karena di sini udah bocor, Ayano pun mengakui itu ke Horikita. Horikita tanya juga apakah kejadian Yagami ada sangkut pautnya sama Ayano. Tapi Ayano di sini kayak orang bodoh dan berlagak nggak tahu apa-apa seputar Yagami. Mereka pun melanjutkan sesi latihan dengan Ayano memberikan masukan agar mereka berdua itu menyerang lebih sinkron lagi. Sesi latihan berakhir, Ibuki itu pengen ngikutin Horikita ya, karena dia itu secara eksklusif mau ngelihat Horikita kalah. Horikita menyarankan kenapa Ibuki itu nggak ngikutin Ayano aja. Ibuki di sini ngecek ya kalau Ayano udah kalah 2 kali sebelumnya, dan di sini Ibuki mau melihat kekalahannya Horikita. Horikita cerita ya kalau Nagumo itu ngomong kepadanya dengan senang ya saat Ayano mengalami 2 kekalahan tersebut. Horikita di sini kelihatan puas banget mengejek Ayano dengan tertawa. Lanjut ke pertandingan 13 yaitu Shogi. Di sini Kiriwin memilih Ayano, Morishita, Hashimoto, Hiyori, dan Tsubaki. Cuman Morishita di sini yang dipilih itu mendadak menghilang dan nggak bisa dihubungin tuh. Ayano dan Hashimoto berpencar buat mencarinya. Hashimoto pergi ke gedung dan Ayano tuh pergi ke sekitaran hutan. Nggak lama setelahnya Ayano menemukan Morishita dan di sini Morishita berkata kalau dia itu lagi merasakan hutan sambil menyentuh pohon. Morishita di sini nyuruh Ayano buat ngelakuinnya juga, menyentuh pohon dan memejamkan matanya. Kemudian Morishita ngeluarin HP-nya buat ngerekam Ayano ya. Ayano dengan polos melakukannya, padahal di sini dia itu lagi dikerjain sama Morishita. Morishita tahu kalau Ayano tuh yang bakalan datang mencarinya. Dia itu mau mencari waktu yang tepat buat ngobrol berduaan dengan Ayano. Morishita tanya apakah Ayano ada di pihak Hashimoto atau Sakayanagi dalam konflik yang sedang dihadapi kelas A saat ini. Ayano mengisyaratkan kalau dirinya itu nggak mendukung keduanya dan memilih buat nggak peduli dengan konflik kelas lain. Morishita kelihatan lega karena kalau Ayano berada di pihak Hashimoto maka Sakayanagi itu akan kalah. Morishita di sini bukan fraksi Sakayanagi tapi lebih ke fraksi anti Hashimoto. Morishita benar-benar memandang tinggi Ayano di sini. Itu berkat penyelidikannya sebelumnya. Morishita menilai Ayano begitu tinggi berdasarkan dari intuisi dan kepintarannya. Bahkan Ayano di sini tuh menilai kalau Morishita tuh mirip dengan Koenji, cuman versi rada warasnya gitu. Dan di pertandingan Shogi, Morishita kelihatan jago dan Ayano berhasil menang juga di sini secara individu. Lalu sampai di pertandingan ke-17 yaitu panahan. Grup Ayano ketemu sama grupnya Nagumo yang belum terkalahkan sampai saat ini. Di sini Nagumo dan Kiriwin sebagai pemimpin mereka itu datang buat melihat. Ini dia list susunan buat pertandingannya. Di sini Ayano berhadapan sama Amasawa.
Amasawa. Di sini setiap orang itu bakalan diberikan kesempatan sebanyak 6 kali dan nanti bakalan diadu skor yang didapat ya dari kedua tim. Mereka itu harus nargetin ke face target. Bentuknya itu lingkaran. Semakin dalam dan kecil lingkarannya maka semakin besar nilainya, yaitu dari poin 1 sampai 10. Jarak orang dengan target di sini ada sekitar 20 meter. Di sini grup Nagumo duluan memanah. Katsuragi berhasil dapat skor 36 dan Amasawa berhasil mengejutkan semua orang yang ada di sana dengan akurasinya yang luar biasa. Amasawa dapat skor 9, 9, 10, 9, 10 dan 10 dengan total 57 poin. Kemudian giliran grupnya Kiriwin. Anak panah pertama Ayano meleset di 8 poin. Kemudian anak panah kedua itu perfect di tengah yaitu 10 poin. Ayano memfokuskan diri dan mempertahankan posisi badannya. Dan keempat panahan Ayano yang lain berhasil melesat ke target yaitu 10 poin. Dengan ini total skor Ayano itu adalah 58 poin. Selisih 1 angka dari Amasawa. Amasawa di sini ngasih pujian dan tepuk tangan yang keras. Ya grupnya itu dibantai dan kalah sih di sini. Selain Ayano di dalam grupnya itu nggak ada yang menang. 19 game grup itu telah dijalanin. Grup Kiriwin berakhir di posisi keempat dengan mencatatkan 15 kemenangan dan 4 kekalahan. Dan tentu aja grup Nagumo itu jadi kandidat juara lah di sini. Ini menduduki juara 1 dengan 18 kemenangan dan 1 kekalahan. Info aja, grup Nagumo juga apes ya, kalah gara-gara game remi ya setelah berhadapan sama Ayano. Dan hasil challenge-nya dengan Nagumo itu berakhir dengan 17 kali menang dan 2 kali kalah. Bisa dikatakan Ayano di sini sukses menyelesaikan tantangan dari Nagumo. Nagumo di sini malahan marah ya sama Ayano yang dari awal sampai akhir Ayano kelihatan selalu di urutan nomor ketiga gitu di dalam grupnya. Ayano seolah terang-terangan menantangnya dan Nagumo menanggapinya di game panahan dengan memasang Amasawa di urutan nomor 3 juga. Nagumo dengan hampa tertawa karena nggak puas. Karena ya mereka itu cuma bisa tanding ya gini ya, remeh gini. Nagumo pun kemudian mentransfer poin yang telah dijanjikan karena ya Ayano menang kan. Sekali lagi Nagumo ngajak Ayano buat sama-sama masuk ke universitas yang sama dengan Manabu. Karena di sana mereka itu akan bisa melakukan banyak pertandingan yang nggak bisa mereka lakukan di sekolah ini. Nagumo menepuk Ayano sambil berkata, dia akan merubah kepribadian Ayano yang membosankan itu menjadi lebih baik. Karena Nagumo mau lulus, Ayano mau menyampaikan pesan untuk seseorang. Ya walaupun pesannya aneh, Nagumo menerimanya dan akan menyampaikannya. Jam 11 malam, Ayano dikabarin sama Hiyori kalau Yamamura itu keluar dari kamar dan gak kunjung kembali. Jadi Ayano bergegas buat mencarinya. Karena ya masuk ke jam tidur, semua lampu itu udah dimatikan dan ada beberapa guru yang berpatroli. Ayano dengan langkah hati-hati menuju ke mesin minuman. Dan bener aja feeling dia, Yamamura di sini sedang bersender di mesin minuman. Yamamura terkejut dengan kedatangannya Ayano. Alasan Yamamura keluar dan termenung di mesin minuman karena dia itu lagi pingin sendirian. Plus kata Yamamura kalau bunyi suara dari mesin minuman itu dapat mengkosongkan isi pikiran yang sedang mengganggunya. Ayano di sini bersedia buat ngedengerinnya, cuman Yamamura ragu untuk cerita. Soalnya ini pertama kali dia itu curhat ke orang lain. Lalu pada akhirnya Yamamura pun di sini cerita terkait hasil ujian bertahan dan dropout sebelumnya. Kalau dia itu merasa nggak pantas itu buat bertahan. Secara kemampuan Kamuro lah jelas unggul, tapi ya di antara mereka malahan Kamuro yang dikeluarkan. Selama di game pelatihan ini, Yamamura tuh udah beberapa kali mau mencoba ngobrol sama Sakenagi berduaan. Cuman sayangnya Sakenagi itu selalu dikelilingi sama banyak orang. Yamamura ada 2 keinginan untuk saat ini, yaitu dia tuh ingin tahu gimana pendapat Sakenagi terhadap dirinya. Kedua, Yamamura juga ingin memberikan semangat ke Sakenagi dengan berkata, kalau kalah itu nggak akan cocok sama Sakenagi. Yamamura itu masih ragu buat menemui Sakenagi. Cuman Ayano memberikan semangat dan dorongan ke Yamamura, yang membuat Yamamura itu memberanikan diri. Di sini Ayano berkata kalau dia itu akan membantunya. Malam hari keempat pada jam 1, Nagumo menemui Amasawa di kantin karena Amasawa lah yang menghubunginya. Amasawa di sini langsung memberikan ancaman kalau Nagumo nggak datang, dia itu berniat akan memukuli Asahina.
Aura kehadiran Amasawa mengingatkan Nagumo dengan Ayano Koji. Di sini Nagumo langsung bersikap waspada. Amasawa mengucapkan kalau dia itu nggak peduli jika setelah ini didropot. Yang terpenting dia itu ingin memukuli Nagumo di sini. Alasannya karena Nagumo itu telah kerjasama dengan Ayano sebelumnya buat mengeluarkan Yagami dari sekolah. Amasawa itu nggak bisa mengalahkan Ayano, jadi dia itu ngubah target pelampiasannya ke Nagumo. Amasawa melangkah mendekati Nagumo. Amasawa mengatakan kalau kejatuhannya akan jadi cerita yang cocok bagi Nagumo. Nagumo di sini nggak menyangkalnya, malah dia itu menerimanya. Tapi sebelum Amasawa melakukannya, Nagumo menyampaikan sebuah pesan yang sebelumnya Ayano kasih. Ternyata pesan itu buat Amasawa yang isinya, kau masih berharga, jadi jangan disia-siakan. Mendengar itu Amasawa hanya bisa terdiam. Jadi melihat gerak-gerik Amasawa yang mencurigakan di pelatihan ini dengan gabung ke grupnya Nagumo, membuat Ayano membaca kalau jalan kekerasan lah yang akan dilakukan sama Amasawa. Nagumo di sini semakin membenci Ayano yang dimana Ayano kelihatan udah meramalkan kalau ini bakalan terjadi. Amasawa di sini kelihatan nggak menghargai dirinya dengan rela keluar sehabis mukulin Nagumo. Di sini Nagumo semakin tertarik buat melawan Ayano secara serius di lain waktu. Pagi hari sebelum jam 6, dingin-dingin Ayano datang ke lobby buat nunggu sesi latihan terakhir Horikita dan Ibuki. Ayano ngecek pesan dari Nagumo yang berisi kalau dia itu nggak mengucapkan terima kasih terhadap kejadian Amasawa. Dan di sini insting Ayano benar ya kalau si Nagumo itu jadi target dari Amasawa. Lalu tiba-tiba ada Tsubaki yang datang menyapa. Tsubaki di sini ingin bertemu dan berbicara dengan Ayano. Ayano menanyakan alasannya ya, soalnya ujian dari Tsukishiro yang 20 juta poin kan udah batal. Tsubaki sendiri nggak begitu butuh hadiahnya sih sebenarnya. Cuman tetap dia tuh mengungkapkan kekecewaannya karena gagal mengeluarkannya. Karena di pinggir jalan ada tumpukan salju, Tsubaki itu menanya ke Ayano, apakah Ayano suka Yuki? Yuki di sini memiliki arti sebagai salju ya dalam bahasa Jepang. Ayano menikmati pemandangan salju, sedangkan Tsubaki sendiri itu menyatakan dirinya suka salju atau Yuki. Kalau misal Ayano punya kakak laki-laki kandung yang disembunyikan keberadaannya oleh kedua orang tuanya, tapi suatu hari tiba-tiba Ayano diberitahukan kebenarannya, apakah Ayano akan menerimanya? Dan Ayano menjawab kalau dia itu nggak akan merasakan apa-apa. Dan di sini Tsubaki setuju sama Ayano. Cuman karena saudaranya ini memiliki keadaan khusus dan punya masa lalu menyedihkan, dia itu pastinya ingin lebih mengenalnya dan menjadi dekat dengan saudara perempuannya yang telah lama terpisah dari dirinya. Terlihat kalau cerita perandaian dari Tsubaki ini adalah dari pengalaman pribadinya. Di saat Tsubaki mau ngomong sesuatu nih, ada Horikita dan Ibuki tiba-tiba muncul. Lalu Tsubaki buru-buru pamit dari sana. Dan ya di sini ketambahan personil baru coy, yaitu Kushida ikut join. Alasannya karena dia itu udah tahu ya rematch antara Horikita, Ibuki versus Amasawa. Jadi dia tuh pengen ngeliat pertandingannya. Siapapun yang kalah, Kushida itu bakalan puas karena dia itu benci Horikita, Ibuki atau bahkan Amasawa. Ngelihat Ayano ngobrol sama Tsubaki membuat Kushida tuh menyimpulkan kalau Ayano sekarang jadi populer. Horikita di sini setuju, cuman Ibuki berbeda sendiri. Dia itu memandang Ayano dengan wajah menjijikan. Ibuki nggak tahu pesona dari Ayano, sedangkan Kushida jika membandingkan Ayano sama cowok lain nih yang kurang dewasa, maka Ayano jauh lebih mendingan, kata Kushida. Lalu di sini setelah Ayano melatih mereka sebentar ya, Ayano di sini buru-buru buat pergi karena sebentar lagi kan jam 7, yaitu waktu rematch dimulai. Di sini Kushida kelihatan excited bahkan mau memvideokannya ya. Kemudian setelah pergi dari sana, Ayano datang ke sebuah taman buat menemui Sakayanagi. Nah sebelumnya Ayano tuh udah menghubungi Sakayanagi buat bertemu. Ayano secara mendadak memberitahu Sakayanagi kalau Yamamura telah menunggunya di taman anjing. Sakayanagi terkejut karena nama Yamamura di mention. Ayano tahu kalau di ujian bertahan dan hidup ada dua orang di kelas A yang belum menyelesaikan ujian tersebut, yaitu Sakayanagi dan Yamamura. Sakayanagi itu merasa aneh, Ayano yang biasanya menjadi pengamat itu malah ikut campur kali ini. Tapi di sini Sakayanagi ragu ya buat menemui Yamamura. Tahu kalau Sakayanagi butuh alasan buat bergerak, Ayano mengatakan Yamamura nggak tahan dengan dingin dan Yamamura udah menunggunya selama 20 menit. Mendengar itu, mau nggak mau Sakayanagi itu harus segera menghampiri
menghampirinya. Tapi kakinya terasa berat. Yap, seorang Queen kelihatan takut. Sama halnya Yamamura sebelumnya. Di sini Ayano memberikan dorongan dengan membantu Saganagi buat datang ke tempatnya Yamamura. Setelah mempertemukan mereka, lalu Ayano pergi dari sana, membiarkan mereka berdua ngobrol dan menyelesaikan masalah mereka. Dan selesailah camp pelatihan berbasis pertemuan sosial ini. Kedepannya Ayano akan mulai memikirkan tentang Kei. Dia itu akan melanjutkan proses dari rencananya. Dan masalahnya tentang Ichinose. Di antara keempat kelas Ichinose lah yang kelihatan sulit untuk bersaing. Ayano memutuskan akan menarik kesimpulan setelah hasil ujian kenaikan kelas nanti. Pagi hari sebelum berangkat sekolah, Ayano manggil Horikita. Nah, selama hampir 2 tahun ini Ayano merasa kalau sama Horikita mereka itu kebanyakan membahas tentang ujian khusus. Dan dia itu pengen ngobrolin hal-hal random juga di luar ujian khusus. Tapi ujung-ujungnya di sini mereka itu malah bahas ujian khusus lagi ya. Yang dimana Ayano punya firasat jika ujian kenaikan nanti itu mengharuskan untuk mencopot murid lagi. Ayano meminta Horikita untuk mempersiapkan itu. Ayano bahkan menawarkan akan memberikan bantuan jika itu diperlukan. Lalu tentang hasil rematch Horikita Ibuki melawan Amasawa. Ya udah jelas lah hasilnya, mereka itu kalah. Kelihatan juga Amasawa menyadari kalau Ayano itu membantu mereka dalam sesi latihan. Bukannya kesal, malahan Amasawa kelihatan bahagia yang mengetahui itu. Horikita kelihatan udah berubah. Saat interaksi sama Ayano, dia tuh ngeluarin banyak ekspresi seperti marah, senang, tertawa saat lagi bercanda. Ayano belajar banyak dari Horikita dan hubungannya dengan Horikita itu akan segera berakhir. Dia udah nggak perlu khawatir lagi dengan Horikita, soalnya Horikita punya teman-teman sekelas yang akan mensupportnya dari belakang. Balik ke timeline Hashimoto berkunjung ke kamar Ayano sebelum camp pelatihan dimulai. Di sini Hashimoto menceritakan alasannya kenapa dia itu berani mengkhianati Saganagi. Hashimoto menceritakan taruhan Saganagi dan Ryuan buat ujian kenaikan kelas nanti. Hashimoto tahu itu dari Ryuan langsung, atau lebih tepatnya Ryuan lah yang mengajak Hashimoto buat berkhianat sejak ujian sebelumnya. Dengan iming-iming Ryuan itu akan membuat Hashimoto itu pindah ke kelasnya kalau berhasil ngalahin Saganagi di ujian kenaikan. Karena Hashimoto mention nama Ayano ke Ryuan, di sini Ryuan juga bakalnya bawa Ayano ke kelasnya, tapi dengan syarat tertentu. Hashimoto bimbang siapa yang bakalan menang, siapa yang bakal dia ikutin. Penentunya itu ada di Ayano. Kalau Ayano setuju gabung ke kelas A, maka dia itu akan mendukung Saganagi sampai akhir. Tapi sayangnya Saganagi kan menolak ya sarannya buat memasukkan Ayano ke kelas mereka. Makanya Hashimoto tuh memilih buat berkhianat dan akan all in buat bantu Ryuan buat menang di ujian kenaikan kelas nanti. Hashimoto punya alasan khusus menceritakan ini ke Ayano. Kemudian berpindah latarnya itu setelah camp pelatihan selesai. Saganagi dan Ryuan menjadikan wali kelas mereka yaitu Mashima dan Sakagami Sensei sebagai saksi dari pertarungan mereka. Ryuan nampak terkejut karena Saganagi di sini bisa bangkit. Dia itu menduga pasti ini ada ulah atau campur tangannya Ayano. Saganagi juga berpikiran kalau Ayano lah orang dibalik perubahan dari Ryuan sekarang. Saganagi dan Ryuan memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk bertanding dan melawan Ayano. Tapi sebelum itu terwujud, mereka itu harus menyingkirkan terlebih dahulu pengganggu nih. Mereka pun di sini melakukan taruhan. Jika salah satu dari kelas mereka kalah, maka yang kalah itu harus keluar dari sekolah. Saganagi kan masih punya protect point, tapi kalau kalah dia itu nggak berniat untuk memakainya. Jadi kondisinya itu cukup fair lah. Saganagi memikirkan kalau salah satu dari mereka keluar, maka kondisi ideal yang Ayano inginkan yaitu pertarungan kelas yang sengit di tahun ketiga itu nggak akan terwujud. Ujian khusus kenaikan kelas berikutnya itu akan menjadi penentu siapa yang akan dikeluarkan antara Saganagi, si Queen atau Ryuan Dragon Boy. Yap, selesai juga untuk cerita dari volume 11 second year-nya. Gimana menurut kalian tentang volume ini? Entah itu tentang Saganagi yang ternerf ya karena kehilangan Kamuro, ataupun tentang Tsubaki yang cukup sus banget ya ngasih topik tentang Yuki atau salju. Ya coba kalian komen di bawah lah pendapat kalian. Tunggu aja volume selanjutnya atau volume 12 second year ya. Makasih buat kalian yang udah nonton sampai habis dan see you next video. Bye bye. した僕の夏休みはやがて記憶回路のゲートでいくつかにちぎれて断続的な絵になったのです